Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi statistika pada pertemuan kali ini. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi untuk membahas mengenai simpangan baku atau standar deviasi. Ya, perlu diketahui bahwa simpangan baku atau standar deviasi ini merupakan bagian dari statistika deskriptif, ya. Jadi umumnya sebelum melakukan analisis yang lebih lanjut lagi, maka sebuah sebaran data akan dihitung terlebih dahulu atau diketahui terlebih dahulu mengenai seberapa besar simpangan dari sebuah penyebaran data itu sendiri. Nah, dalam hal ini kita akan menghitung simpangan baku data dengan kategori data tunggal atau data yang relatif sedikit jumlahnya. Kemudian akan menghitung juga data dengan berkelompok atau data kelompok yang datanya memang relatif lebih banyak. Oke. Nah, kita mulai dari data tunggal. Nah, data tunggal ini adalah data yang tergolong data yang relatif sedikit, ya. Artinya masih bisa kita hitung dengan secara manual dan cepat. Jadi dalam hal ini data mungkin kurang dari 20. Nah, data kalau sudah lebih dari 20, 30, 50 itu akan memakan waktu yang lama untuk melakukan perhitungan. Maka dalam hal ini data kita yang berbentuk data tunggal itu data yang relatif sedikit. Baik, di sini sudah ada contoh dari tabel dengan data tunggal. Jadi data tidak perlu Anda urutkan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Cukup acak saja, nggak jadi masalah, ya. Seperti contoh ini, data terdiri dari 10. Ada data N-nya 10. Kemudian datanya terdiri dari 75, 70, 80, 85, 60 dan seterusnya. Nah, jadi yang perlu Anda lakukan adalah melakukan penambahan tabel di sebelah kanan, yaitu tabel X kuadrat. Jadi datanya ini tinggal dikuadratkan. Jadi masing-masing data tinggal dikuadratkan. Nah, datanya ini sebelumnya mesti harus dijumlahkan terlebih dahulu. Jadi jumlah keseluruhan dari data ini sigma X itu sama dengan 805. Ya, 805. Nah, kemudian di tabel sebelahnya X kuadrat tinggal dikuadratkan aja. 75 dikuadratkan jadinya 56, 25, 70, 4900 dan seterusnya. Kemudian jangan lupa juga ini dijumlahkan 66125, ya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai-nilai ini, nilai X, sigma X, dan sigma X kuadrat, maka selanjutnya kita masuk ke rumus simpangan baku ini, ya. Nah, S sama dengan akar X kuadrat dikurang X, sigma X, dengan kuadrat, N, dan seterusnya. Maka tinggal dimasukin aja nilai-nilai yang sudah kita dapatkan. Akar, kemudian 66125, ya, ini sigma X kuadrat, ya. Kemudian dikurang 805, kemudian dikuadratkan dibagi 10, N-nya, ya, jumlah N 10, kemudian N dikurang 1, 10 dikurang 1, kemudian turun ke bawah. Nah, ini N 10 dikurang 1 nya udah 9, ya. Jadi dicari dulu 10 kurang 1 jadi 9. Kemudian cara menghitungnya kita selesaikan dulu bagian yang di dalam kurung ini, ya. Jadi ini dikuadratkan dulu, ya. 805 kuadrat hasilnya berapa, sama dengan, ya, nanti dibagi dengan 10, ya. Kemudian dibagi 9. Atau misalnya Anda lakukan dulu 805 kuadratkan kemudian sama dengan, kemudian dibagi dengan 10, kemudian sama dengan hasilnya 64802,5, ya. Mungkin bisa kita demonstrasikan.
akan melalui kalkulator. Nah, ini misalnya saya kasih contoh kalkulator ya. Kita akan melakukan perhitungan yang ini ya. Katakanlah 805 kemudian dikali mana nih kalinya ya. Ini 805 dikali 805 64,825 ya, dibagi 10 ya. Ini 10. Nah, 64802,5 ya. Ini dapat sama. Kemudian dibagi 9 ini, dibagi 9. Jadi masukkan 66125 dikurang bagi 9. Kemudian tinggal dikurangi aja. 66125 ya. 66125 dikurang 802,5 ya, sama dengan kemudian 1322 ya, 5 sama 13,5. Kemudian dibagi 9. Nah, hasilnya ini 146,9 yang di bawah ini ya, S di bawah ini. Nah, barulah di akar ya, akar dari 146,9. Akar dari 1, maaf ya, kita ganti dulu dengan scientific ya, kalkulator. Oke. Akar, kita cari akar. Nah, ini ya, akar dari 146,9. 146,9. Bentar dulu. 146,9 akarnya berapa? Nah, ini ya, 12,12 ya. Oke, ini dapatnya 12,12. Nah, jadi begitu untuk melakukan pencarian data tunggal ya, pencarian data tunggal. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke data kelompok ya, untuk mencari data kelompok. Nah, data kelompok itu data yang sudah dibuat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah melakukan atau memahami materi mengenai distribusi frekuensi. Ya, ini sebagai contoh data yang sudah dibuat dalam tabel distribusi frekuensi. Ada intervalnya, kemudian ada frekuensinya. Ya, jadi kalau misalnya ada soal nanti data yang belum dibuat atau disusun dalam tabel distribusi frekuensi, maka Anda harus melakukan atau menyusun tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu ya. Oke. Ini data N-nya ada 70 ya. N-nya ada 70. Frekuensinya dijumlahkan sehingga N-nya ada 70. Kemudian Anda harus membuat kolom selanjutnya, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 kolom ini. Nah, 5 kolom ini, yang kolom yang pertama, yang ketiga ya, 1, 2, 3 ini batas kelas atas ya, batas kelas atas. Jadi dibuat dulu yang kolom batas kelas atas atau kita simbolkan dengan X-nya ya. Batas kelas atas ini tinggal dilihat aja, cek di interval ini, karena dia batas kelas atas berarti kelas angka yang paling atas dari interval ini. Jadi kalau 60 sampai 64 berarti yang teratasnya kan 64 ya. Jadi tinggal di tambah 0,5 aja. Jadi 64,5. Dan 69,5, 74,5 dan seterusnya, dan ini dijumlahkan. Jadi sigma X dijumlahkan 556,5. Nah, sebelum kita masuk ke kolom yang selanjutnya, maka dicari dulu rata-ratanya ini
ya, kolom yang rata-rata, X bar ini rata-rata. Rumusnya ini di bawah, jadi X bar dikurang N. Jadi sigma X ini dikurang dengan N ya. 556 dikurang 556,5 dikurang 70 itu maksudnya ya. Mohon maaf, ini 70 ya. Mohon maaf, ini 70 ya maksudnya ya. Jadi ini saya ganti biar jadi bisa paham. Jadi 70, N-nya 70. Oke. Nah, ini maksudnya 70. Oke, ini 70 ya, dibagi 70 jadi 79,5. Nah, letakkan di tabel yang sebelah ini. Jadi 79,5. Nah, kemudian ada kolom yang selanjutnya, X dikurang X bar. Ini simbolnya X ya, X dikurang X bar. Ini maksudnya 64,5 dikurang dengan 79,5. Hasilnya min 15. Kemudian 69,5 dikurang 10 ya, hasilnya 79,5. Kemudian 79,5 dikurang 79,5 jadi habis jadi 0. Kemudian dan seterusnya. Maka ini kalau Anda jumlahkan hasilnya 0. Jadi kalau misalnya hasilnya lebih dari 0, katakanlah 1 misalnya, berarti Anda salah melakukan perhitungan di awal, maka harus diulangi lagi. Kemudian kolom selanjutnya itu ada X kuadrat. Yang dikuadratkan itu yang mana? Yang dikuadratkan itu yang X dikurang X bar ini, yang ini ya, 15. Coba kita cari. Nah, misalnya saya kasih contoh 15 di 15 ya, 225 ya. Karena min dikali min jadinya positif ya. Jadi min dikali min jadinya positif. Jadi yang X kuadrat ini yang kolom X ini ya, dikuadratkan. Oke. Kemudian yang selanjutnya itu ada kolom F frekuensi dikali X kuadrat. Jadi frekuensi ini 2 dikali dengan 225 kuadrat ini. 2 dikali 22,5 450. 6 dikali 100 jadi 600 dan seterusnya. Jangan lupa tadi yang X kuadratnya dijumlahkan semua, Fx kuadratnya juga dijumlahkan semua. Kemudian selanjutnya kita masuk ke rumus simpangan baku untuk data kelompok. Nah, dari rumus ini sigma F dikali X kuadrat yang ini ya dimasukkan, kemudian dibagi dengan sigma F dikurang 1. Sigma F nya kan 70 dikurang 1, jadi 3425 dibagi dengan 70 dikurang 1. 3425 dibagi 69 diakarkan menjadi 7,04 ya. Oke, saya pikir ini mudah ya. Baik, ini untuk yang data tunggal tadi, kemudian ini untuk yang data kelompok ya, untuk materi simpangan baku. Baiklah, saya pikir cukup ya untuk pertemuan materi kita pada hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.